Oke, selamat siang adik-adik. Jadi, video yang sekarang ini merupakan video pembahasan terkait dengan latihan soal PPN yang telah saya berikan. Untuk yang PBB, saya tidak berikan latihan soal, cukup hanya sebatas untuk soal PPN saja ya. Kita langsung silahkan adik-adik siapkan soalnya dan juga kertas kerjanya. Ya, kertas kerjanya bisa berupa Excel. Nah, di Excel itu nanti adik-adik bisa buatkan tabel seperti ini. Ada tanggal faktur, nomor faktur, DPP, PPN, dan keterangan. Ya. Dan dibagi dua. Ada yang pajak keluaran dan ada yang untuk pajak masukan. Atau semisal nanti sewaktu UAS dimintakan tabel dengan format tersebut, silahkan diikuti saja juga boleh. Oke, kita langsung saja ya bahas soalnya. Oke, yang pertama, sebentar. Oke, ini masih. Oke. Nah, ini ya soalnya yang sudah saya bagikan ke adik-adik, yakni soal tentang PT Kevin. Jadi PT Kevin merupakan industri sepatu yang berkedudukan di Jalan Ladang. Perusahaan ini memiliki NPWP sekian dan sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak sejak tanggal 30 Mei 2013. Nah, PT Kevin ini punya cabang di Surabaya dan Jakarta serta Mataram. Dan untuk informasi tambahannya, perusahaan telah memperoleh SK pemusatan. Ketika ada SK pemusatan ya, adik-adik ya, ketika ada SK pemusatan berarti PPN-nya boleh hanya dipungut oleh pusat ya, atau pelaporannya itu satu saja. Cukup dia membuat satu faktur dari pusat ya, tidak perlu dia masing-masing cabang membuat faktur lagi, dan juga penyerahan antar cabangnya tidak perlu dikenakan PPN lagi. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik perhatikan, ada dia dibilang penyerahan BKP itu penyerahan dari pusat ke cabang itu bisa dikenakan PPN, tapi karena ini sudah SK pemusatan sehingga tidak perlu ada PPN lagi ketika penyerahan ke cabang. Oke, oke kita langsung lanjut analisis. Yang pertama, dalam bulan Maret 2023 pada tanggal 5 ya, ada penyerahan yakni ekspor sepatu ke Jerman dengan nilai ekspor 700 juta dengan PEB ya. PEB itu apa? PEB adalah pemberitahuan ekspor barang. PEB 0001. Nah, di Excel cara membuatnya seperti apa? Oke, seperti ini ya. Tanggal faktur diisi tanggal 5, nomor fakturnya PEB, DPP-nya 700 juta, PPN-nya 0. Kenapa PPN-nya 0? Karena ekspor itu tarif PPN-nya adalah 0%. Jadi 0% kali 700 juta hasilnya adalah 0. Oke. Yang kedua, yang 10 Maret. Nah, 10 Maret diterima pembayaran dari Husni, pemilik toko sepatu tetap murah, atas sepatu yang diserahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan harga jual 20 juta atas faktur pajak sekian. Oke. 10 Maret ya, diterima pembayaran. Tetapi sepatunya sudah diserahkan tanggal 2 Januari. Nah, kalau faktur ya, faktur dan PPN itu dipungut adalah boleh pembayaran atau penyerahan, mana yang lebih dulu. Dan ternyata penyerahannya sudah lebih dulu. Sehingga untuk Maret 2023, transaksi tanggal 10 Maret ini tidak ada transaksi PPN. Oke, tapi tetap ditulis ya, jadi biar kalian bingung menganalisis. PP-nya 0, PPN-nya juga 0. Tidak ada PPN di Maret karena faktur sudah diterbitkan saat penyerahan barang. Oke, soal yang ketiga, yang tanggal 13 Maret, dikirim stok ke cabang Surabaya dengan harga seluruhnya 250 juta. Nah, sudah saya sampaikan tadi bahwa PT Kevin ini sudah melakukan SK pemusatan ya, sehingga pengiriman stok ke Surabaya tidak memerlukan pemungutan PPN. Oke. Berikutnya, yang tanggal 16 Maret, diserahkan atau dijual sejumlah sepatu anak kepada PT Tompel dengan harga jual 50 juta dan diterima pembayaran pertama 30 juta atas penjualan tersebut. Faktur pajaknya 010 ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal UAS itu tidak diinformasikan dia faktur pajaknya,
berapa kodenya, maka adik-adik tolong isi kodenya apakah 01, 02, 03, atau sampai 09. Oke, untuk yang tanggal 16 Maret, ya, untuk yang tanggal 16 Maret, penyerahannya 50 juta, terus DP-nya 30 juta. Mana yang lebih mendahului? Tentu yang penyerahan, ya. Sehingga untuk tanggal 16 Maret, nomor fakturnya sekian, DPP-nya adalah total, ya, di 50 juta, dengan PPN 11% dari 50 juta. Oke. Berikutnya, transaksi tanggal 17 Maret. Dikirimkan tagihan kepada PT Telkom dengan nilai tagihan 99.900.000 termasuk PPN atas barang yang dikirim tanggal 21 Februari 2023. 030. Oke. Barangnya sudah dikirim tanggal 21 Februari, tapi kemudian invoice-nya baru dikirimkan tanggal 17 Maret. Sehingga fakturnya boleh kita akui di Maret. Nah, PT Telkom ini merupakan pemungut PPN selain bendahara, ya dia BUMN. Jadi menggunakan kode faktur 03. Kalau dia pemungut PPN dan sudah bendaharawan, maka kode fakturnya adalah 02. Apa perbedaan 03 dan 02 itu? Ya, nanti akan adik-adik lihat. Oke, disalin dulu 17 Maret, ya. 17 Maret 2023, nomor faktur 03, DPP 90, PPN-nya 9.900.000. Ingat bahwa ini dibilangnya 99.900.000 termasuk PPN. Sehingga pas menyalin ke kertas kerja, adik-adik harus pisahkan berapa DPP-nya, berapa PPN-nya. DPP-nya dicari dengan 100 per 111, ya, kali 9.900, dan PPN-nya ya udah tinggal 11% kali DPP. Oke, untuk yang tanggal 18 Maret, ya, diterima SSP atau surat setoran pajak dari bendahara KPK yang merupakan bukti setoran PPN atas pembayaran yang dilakukan pada tanggal yang sama sesuai dengan kontrak sebesar 4.400 termasuk PPN atas tagihan 13 Maret dengan nomor faktur 02. Ya, kalau tadi ini 03 karena dia BUMN, kalau dengan bendaharawan dia 02. Sehingga tinggal disalin, ya. 18 Maret, kode fakturnya 02, nomor 02, DPP-nya 40 juta, PPN-nya 4,4. Oke, jadi jangan lupa untuk dipisahkan. Nah, berikutnya adalah ekspor jasa maklon kepada SUS and Suskop di Turki dengan nilai pekerjaan 800 dan nilai barang sebesar 1,5. Nah, jasa maklon ini kan merupakan jasa ekspor yang tarif PPN-nya 0%, ya. Jadi, gimana adik-adik buatnya? Adik-adik tinggal membuat seperti ini. 27 Maret, kebetulan nggak ada informasi nomor faktur, DPP-nya 800 juta, ya, karena DPP atas nilai pekerjaannya saja yang menjadi DPP, kemudian PPN-nya adalah 0%. Ya, tidak ada PPN karena ekspor jasa maklon. Nah, berikutnya tanggal 28 Maret, diserahkan sejumlah sepatu anak kepada Yayasan Panti Asuhan Kasih Ibu seharga 12 juta, termasuk laba 20%, faktur 040, ya. Oke, jadi saya tambahkan sedikit penjelasannya. Karena di sini merupakan penyerahan sepatu, ya, bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk sumbangan, ya. Untuk sumbangan atau untuk diberikan secara cuma-cuma, ya, misalnya hadiah kepada karyawan, ya, maka dia akan menggunakan DPP atau dasar pengenaan pajak nilai lain. Ketika dia DPP nilai lain, maka kode fakturnya adalah 04. Oke. Nah, penulisannya bagaimana? Jadi pada tanggal tersebut, ya, 28 Maret, nomor fakturnya 04, DPP-nya adalah 10 juta. Kok bisa 10 juta, Bu? Kan dibilangnya harganya 12 juta. Nah, 12 juta itu sudah ada laba 20%. Ya. Untuk DPP nilai lain terkait dengan penyerahan sumbangan ini, ya, maka DPP-nya adalah sebesar HPP atau harga pokok penjualan. Sehingga harus dicari dulu berapa sih HPP-nya dengan cara 100 per 120 kali 120, sorry,
kali 12 juta. Sehingga didapat DPP-nya 10 juta dan PPN-nya sebesar 1.100.000. Dan yang terakhir yang 31 Maret itu diterima kembali barang dari notaretur. Ya, notaretur artinya pengembalian atas penyerahan tanggal 10 Maret sejumlah sepatu yang sudah ketinggalan mode dengan harga 5 juta. Nah, sehingga ya 31 Maret R1 5 juta 250. Retur bersifat mengurangi PPN. Nah, berikutnya ya penggunaan kode faktur 0203 itu akan terlihat di jumlah PPN-nya. Ya, adik-adik ya. Kalau DPP-nya itu kalian tinggal jumlahkan, tapi kurangi dia returnya. Kalau PPN-nya itu adik-adik harus menganalisis. Ya, yang masuk ke perhitungan pajak keluaran itu hanya yang dengan kode faktur 0104 dan returnya. 0203-nya kok enggak, Bu? Gitu ya. Karena kalau 02 dan 03 itu dia PPN yang dipungut oleh pemungut ya. Jadi semisal untuk kasus yang ini ya. Untuk kasus yang ini ya, kasus dengan PT Telkom tadi itu ya. Jadi kalau biasanya nanti PT Kevin menerima uang adalah 50 tambah 5,5 ya 55.500. Tapi kalau transaksi dengan pemungut, PT Kevin tidak akan pernah menerima uang PPN. PT Kevin hanya menerima uang yang atas penjualan yang 90 dan 40. Kenapa? Karena PPN-nya ini nanti akan disetorkan langsung oleh si pemungut ya, disetorkan langsung oleh si pemungut kepada negara. Sehingga untuk mengetahui jumlah kurang bayar atau lebih bayar nanti yang harus disetorkan oleh PT Kevin ini harus dikeluarkan atau tidak diikutkan dalam perhitungan ya. Sehingga saat ini posisi pajak keluaran PT Kelvin ya adalah sebesar 6.050 yang mana diperoleh dari 5.500 tambah 1,1 kurangi dengan returnya. Oke, nah sudah selesai analisis untuk transaksi penyerahan. Berikutnya transaksi untuk pembelian BKP atau perolehan JKP. Yang pertama, 1 Maret menerima kulit seharga 1 miliar dari perusahaan PT Kulit Mulus dengan nomor faktur sekian. Oke, menganalisisnya gimana? Oh, ini analisis yang normal nih, biasa aja. Kenapa? Karena kode faktur pembeliannya 01, artinya transaksi seperti biasa. Ya, ini adik-adik bisa tinggal langsung tulis. Berikutnya, ya, untuk tanggal 21 Maret telah dibayarkan uang langganan telepon sebesar 2442 sesuai dengan kwitansi dari PT Telkom pertanggal 6 Maret 2442. Ini termasuk PPN. Sehingga apa kalau udah termasuk PPN? Adik-adik harus menganalisis berapa sih dia DPP-nya ya sebelum PPN. Sehingga ini ya, tidak ada nomor faktur. DPP-nya adalah 2.200.000. Ya, caranya adalah 100 per 111 kali 244. Oke. Berikutnya, 22 Maret diterima dari PT Indomobil 1 unit sedan Suzuki Baleno dengan harga 144.300 sudah termasuk PPN, pembayaran dilakukan secara tunai. Untuk 22 Maret ya. Ya, untuk 22 Maret adik-adik cukup tulis PDPP-nya saja ya, tapi tidak ada PPN. Kenapa tidak ada PPN? Karena PPN untuk kendaraan sedan itu nggak dapat dikreditkan. Ya, jadi tidak bisa diakui PPN atas pembelian sedan. Oke? Oke, berikutnya tanggal 30 Maret. Ya, 30 Maret mengirim kembali sebagian dari kulit yang rusak dengan pabrik kulit PT Bergola seharga 10 juta merupakan bagian dari penyerahan yang diterima pada tanggal 21 Desember 2022. NR 0 sekian tanggal 30 Maret 2023. Oke, ini masih bisa ini diakui ya returnya ya, tidak melihat berapa lama jangka waktunya ya karena ini retur barangnya ya, barangnya. Sehingga adik-adik 30 Maret menulisnya gimana? Menit ini. Nomor faktur NR, DPP-nya 10 juta, PPN-nya 1.100.000.
Oke, berikutnya 30 Maret membeli secara tunai 1 unit pesawat televisi dari PT Yasonta harga 4 juta yang diberikan sebagai hadiah kepada relasi. Ya, kode faktur ini. Untuk 30 Maret ya, seperti ini. Nomor fakturnya adik-adik catat boleh, DPP-nya tidak usah, PP-nya tidak usah. Kenapa? Karena itu pembeliannya tidak terkait dengan operasional, sehingga PPN masukannya tidak boleh diakui ya sebagai pengurang atau sebagai kredit pajak masukan. Oke, berikutnya tanggal 31 Maret melakukan pembayaran sejumlah 150 juta kepada Transip Ltd atas jasa pengangkutan bahan baku dari Meksiko ke pelabuhan di Singapura ya. Ini merupakan PPNJLN namanya ya, pemanfaatan jasa luar negeri. Dan kita anggap saja bahwa itu barangnya ya, barangnya itu adalah barang yang untuk si PT Calvin ini ya, sehingga boleh diakui pajak masukannya. Oke. Nah, terus yang terakhir untuk membangun sendiri gudang dengan ukuran 300 meter persegi. Ini kegiatan KMS ya. 50% dari dana tersebut digunakan untuk pembebasan lahan. Untuk yang KMS, ini analisisnya akan saya bedakan. Oke? Sehingga total pajak masukannya si PT Kelvin ini adalah sebesar 125.642. Ya. Caranya gimana? Dijumlahkan 110 tambah 242 tambah 16.500. Ingat kurangi dengan retur ya. Nah, oke. Pajak keluarannya 6.050, pajak masukannya 125.642 ya. Nah, berikutnya untuk yang PPN KMS ya, untuk yang PPN KMS analisisnya adalah bahwa dari 700 juta ya, 50% digunakan untuk pembebasan lahan. Ya. Sehingga oke. 50% digunakan untuk pembebasan lahan sehingga biayanya itu adalah 350 juta ya, 350 juta. Nah, tapi ingat kalau PPN KMS dia dasar pengenaan pajaknya adalah 20%-nya saja. 20% dari 350 juta adalah 70 juta sehingga PPN-nya 7.700.000. Oke. Dan berikutnya ada informasi dalam SPT masa PPN masa Februari 2023 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar 15 juta yang dimintakan untuk dikompensasikan dengan utang pajak dalam masa berikutnya. Artinya lebih bayar yang di Februari, dia minta dikompensasikan ke bulan Maret. Ya, sehingga bagaimana? Nah, sehingga bagaimana itu bagaimana ya? Ini kompensasi Februarinya adalah sebesar 15 juta. Sehingga untuk di bulan Maret ya, untuk di bulan Maret ya, itu dia ada angka 134. Dapat angka 134-nya dari mana? Ya. Pajak keluarannya ya, kurangi dengan pajak masukan ditambah dengan kompensasi. Ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya ada bisa analisis seperti ini. Yang pertama, pajak keluarannya dulu kurangi dengan pajak masukan. Di sini pun sudah terlihat bahwa dia statusnya lebih bayar. Kenapa? Karena PPN masukannya lebih besar dari PPN keluaran. Setelah adik-adik menanalisis ini, oh ternyata ada kompensasi juga nih di Februari. Artinya apa? Kalau ada kompensasi berarti ada lebih bayar lagi. Ya, ini ditambah dengan 15 juta ini. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 134.592.000 ya. Jadi untuk lebih bayar Maret ya itu adalah sebesar 134.952 ya, setelah di adukan ya, setelah dikreditkan dengan kompensasi. Oke. Terus untuk yang PPN KMS gimana Bu ya? PPN KMS dia tidak ikut dalam perhitungan.
Ya, PPNKMS tidak ikut dalam perhitungan. Sehingga untuk kurang bayar atau lebih bayarnya itu hanya memperhatikan pajak keluaran, pajak masukan, dan kompensasi kalau ada. Oke, ini ya jumlahnya total. Kalau PPN keluarannya lebih besar, namanya kurang bayar. Kalau PPN keluaran lebih kecil, namanya lebih bayar. Kalau sama, dia adalah nihil. Oke? Oke. Sekian adik-adik penjelasan terkait soal dari PT Kelvin. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Dan apabila ada yang ingin diskusikan, bisa diskusikan di grup maupun personal chat. Ya. Sekian, selamat siang, selamat menghadapi UAS, dan terima kasih.